Selamat sahabat anak-anak. Berita misi sahabat ke-11 Triwulan 2 tahun 2025 berjudul Hati yang Baru. Diceritakan oleh Hana dari Filipina. Hana sangat menyayangi saudara kembarnya, Zaki dan Jerry. Namun mereka terkadang sangat menyebalkan. Sebagai kakak perempuan mereka, dia merasa harus memastikan bahwa mereka bisa mengendalikan diri dan berperilaku baik. Jadi, dia berbicara saat makan siang ketika kedua anak laki-laki itu mengisi piring mereka dengan makanan. Sisakan sedikit untuk ibu dan ayah, katanya. Tidak apa-apa, kata Zaki, tanpa menyisakan makanannya. Ibu dan ayah sudah makan, Jerry menimpali. Namun bagi Hana, anak itu sudah mengambil terlalu banyak makanan dan dia ingin mereka mengembalikannya. Tidak, mereka belum makan. Hana bersikeras, suaranya meninggi. Sisakan sebagian untuk mereka. Sungguh tidak apa-apa, kata Zaki, suaranya juga meninggi. Mendengar perselisihan yang semakin memanas, ayah dan ibu berusaha menenangkan. Tidak apa-apa, kata ayah. Biarkan anak-anak makan, kata ibu. Tetapi bukan hanya itu yang dianggap mengganggu oleh Hana. Si kembar juga sering masuk ke kamar tidurnya dan bermain dengan mainannya. Suatu hari, Hana merasa cemas ketika mereka mengambil boneka beruangnya dan mulai bermain-main dengannya. Dia merasa khawatir kalau mereka akan merobek-robeknya secara tidak sengaja. Dan kemudian mengambil boneka beruang itu. Bermainlah dengan barang-barangmu sendiri, bisiknya dengan kesal. Dia berbisik karena tidak ingin mengganggu ayah dan ibu. Keluarga itu tinggal di sebuah apartemen di kampus Ayas di Filipina. Ayah berada di ruangan lain, sedang belajar untuk menjadi seorang misionaris, dan ibu sedang bekerja. Si kembar tidak merasa terganggu karena Hana telah mengambil boneka beruang itu. Mereka menemukan boneka beruang lain di kamarnya dan mulai bermain-main. Hentikan, Hana berbisik. Ambil saja barangmu sendiri untuk bermain-main. Dan begitulah hal itu berlangsung terus-menerus. Rasanya sangat menjengkelkan. Hana tidak tahu harus berbuat apa. Pada suatu hari, Hana dan keluarganya pergi ke minggu pembinaan kerohanian di Ayas. Hana mendengarkan pembicara dengan saksama. Hatinya tersentuh ketika dia mendengar tentang kasih Yesus yang besar. Ketika pembicara bertanya siapa yang ingin memberikan hati mereka kepada Yesus dan dibaptiskan, dia menatap kedua orang tuanya. Ayah dan ibu, bolehkah saya maju? Bisiknya. Ayah dan ibu melihat bahwa Hana sangat mengasihi Yesus. Mereka melihat bahwa Roh Kudus berbicara kepada hatinya. Mereka menganggukkan kepala mereka dan mengizinkan Hana untuk maju. Hana berjalan ke depan. Zaki dan Jerry bergabung dengannya, begitu juga dengan anak-anak yang lain. Pendeta gereja memanjatkan doa khusus untuk anak-anak itu dan mengundang mereka untuk belajar Alkitab bersamanya. Kemudian, pada hari Sabat yang cerah dan penuh sukacita, Hana dan saudara-saudaranya menyerahkan hati mereka kepada Yesus melalui baptisan. Sesuatu terjadi setelah pembaptisannya. Hana mulai bangun 30 menit lebih awal untuk beribadah pagi. Ketika dia membaca, dia merasa bahwa Tuhan benar-benar bersamanya. Dia senang berada bersama Tuhan dan dia berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, bisiknya.
Terima kasih untuk hari ini. Tolonglah saya untuk memahami renungan ini. Tolonglah saya untuk memahami apa yang saya dengar hari ini. Berkatilah orang tua dan saudara-saudara saya. Ketika Hana berdoa, banyak hal yang mulai berubah di rumahnya. Dia menyadari bahwa hal-hal yang tadinya mengganggu tidak lagi mengganggu. Dia tidak lagi terganggu oleh apapun dan dia hanya mengatakan hal-hal yang baik kepada saudara-saudaranya. Kini, Hana merasa bahagia setiap saat dan dia yakin bahwa Tuhan membuat hatinya menjadi seperti hatinya. Allah sedang mengubah hati saya, katanya. Anak-anak, persembahan Sabat ke-13 Anda pada triwulan ini akan membantu anak-anak di divisi Asia Pasifik Selatan, termasuk Filipina, untuk belajar tentang Tuhan yang mengubah hati menjadi seperti hatinya. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati pada tanggal 28 Juni.